Setelah peneliti melakukan kajian terhadap lokasi ini, ditemukan kenyataan bahwa batuan kapur breksi yang ada di tempat itu adalah endapan abu vulkanik dari Gunung Api Purba Nglanggeran di Gunung Kidul. Dikarenakan hal tersebut, maka berarti kawasan ini termasuk dalam cagar budaya yang harus dilestarikan. Pekerjaan penduduk Sambirejo mayoritas adalah petani dan buruh tani, karena dengan keadaan lingkungan yang sangat mendukung. Pada tahun 2015, tercatat bahwa penduduk di desa Sambirejo ada penduduk yang mengalami berbagai cacat. Di antaranya tunawicara ada 8 orang pria, tunanetra 1 orang pria dan 2 orang wanita, cacat fisik atau tunadaksa lainnya ada 3 orang pria dan 2 orang wanita. Sejarah berdirinya wisata Taman Tebing Breksi berdasarkan data yang diambil dari lapangan menjelaskan bahwa pada awal tebing breksi terbentuk bukan karena unsur kesengajaan. Objek wisata geoheritage pada mulanya merupakan kawasan pertambangan batu breksi yang dilakukan oleh warga setempat. Tempat ini merupakan sumber pendapatan warga masyarakat yang bekerja sebagai penambang. Akibat dari bekas aksi tambang yang dilakukan oleh warga, maka menghasilkan sebuah seni yang indah, di mana bekas sisa galian tambang menghasilkan goresan yang mempesona pada dinding tebing. Setelah itu banyak warga masyarakat terutama golongan muda-mudi yang datang ke tempat ini untuk sekedar berfoto dan mengabadikan gambar dengan background tebing yang sangat indah. Secara spontan, terpikir sebuah rencana untuk menyulap tempat pertambangan ini menjadi sebuah tempat wisata, kata Bapak Eko Nur Setiawan yang merupakan salah satu narasumber sekaligus pendiri wisata Taman Tebing Breksi ini. Rupanya larangan untuk melakukan penambangan tidak memutus semangat warga. Mereka mendapat ide untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu objek wisata setelah melihat keindahan guratan bekas galian yang ada. Nama Breksi sendiri datang dari warga, mengikuti tren di mana nama Bukit Batu, tempat wisata di Bali dan Bandung yang hasil potongannya mirip dengan tebing ini. Karena itulah tebing ini dinamai Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan endapan abu vulkanik letusan Gunung Api Purba. Tebing tersebut dimasukkan ke dalam salah satu situs geoheritage. Tebing Breksi dijadikan penambangan batu kapur hingga penambangan tersebut diputuskan untuk dihentikan pada tahun 2015, yang salah satunya karena mandat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini bukan terbentuk secara alami, melainkan berasal dari bukit batu biasa yang menjelma akibat terkikis aktivitas penambangan bahan material bangunan oleh warga sekitar selama bertahun-tahun lamanya, sejak tahun 80-an dan menjadi sumber mata pencarian warga. Rupanya larangan untuk melakukan penambangan tidak memutus semangat warga. Mereka mendapat ide untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu objek wisata setelah melihat keindahan guratan bekas galian yang ada. Nama Breksi sendiri datang dari warga, mengikuti tren di mana nama Bukit Batu tempat wisata di Bali dan Bandung yang hasil potongannya mirip dengan tebing ini disebut dengan Breksi. Oleh karena itu tebing ini dinamai Tebing Breksi dan masyarakat bersepakat untuk menjadikannya tempat wisata dan mulai dibuka untuk umum sejak Mei 2015. Dimulai dari penataan ulang dan dibentuk kelompok pengelola wisata Tebing Breksi dan dibuat karya seni berupa pemahatan tebing-tebing yang memanfaatkan seniman lokal. Tebing Breksi merupakan lokasi wisata berbasis geowisata atau geoturism, berasal dari kata geo yang artinya bumi dan tourism yang artinya wisata. Geowisata merupakan suatu jenis pariwisata yang berkelanjutan dan bersifat konservasi, berkaitan dengan jenis-jenis sumber daya alam, di antaranya bentuk bentang alam, batuan atau fosil, struktur geologi, dan sejarah kebumian. Suatu wilayah dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman proses fenomena yang terjadi di alam. Kenampakan geologis permukaan bumi pada setiap wilayah berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Rangkaian bentang alam yang indah dan unik terbentuk dari jenis-jenis patahan atau sesar atau tumpukan lempeng seperti perbukitan kerucut, goa bawah tanah, air sungai bawah tanah, danau alam, danau vulkanik, mata air, pantai karang, telaga, pegunungan dengan landscape dan hawa sejuknya, gunung berapi yang tidak aktif maupun masih aktif,
bentuk, tekstur, dan struktur batuan yang beragam. Gua-gua kars dihiasi ornamen kalsit seperti stalagmit dan stalaktit, batu aliran, serta berbagai macam jenis unsur lain yang sangat bagus apabila dijadikan sebagai pariwisata. Tebing-tebing bekas kegiatan pertambangan kemudian diukir oleh seniman-seniman Jogja. Dari hasil observasi di Tebing Breksi, Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa Tebing Breksi terletak di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tebing Breksi merupakan bongkahan batu kapur raksasa yang berasal dari sisa endapan abu vulkanik dari Gunung Api Purba, Langgeran, Gunung Kidul, dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Sumberjo yang kemudian diresmikan pada tanggal 30 Mei tahun 2015. Sebenarnya Tebing Breksi memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam geologi. Apalagi sekarang ini objek wisata alam geologi sudah mengalami banyak kemunduran, dikarenakan kalah bersaing dengan zaman yang semakin modern dan kecanggihan teknologinya dapat menciptakan objek wisata buatan yang lebih menarik. Objek wisata alam seperti ini, khususnya Tebing Breksi, sangat membutuhkan kucuran dana dan perhatian dari pemerintah daerah. Tebing Breksi dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang menggunakan strategi pemasaran untuk mengembangkan objek wisata tersebut dengan melalui media cetak maupun elektronik. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala demi kenyamanan wisatawan dalam kegiatan berpariwisata di Tebing Breksi.